Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama. Saya baca ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Orang ini orang beriman atau tidak? Tidak ada namanya di Ibrani pasal 11. Yang ada namanya orang beriman di pasal 11 itu anaknya si Habil. Jadi si Adam dan si Hawa ini tidak beriman. Kenapa? Dia mendengar firman Tuhan tapi tidak mempercayainya. Karena aku beriman artinya aku mendengar yang dikatakan oleh Tuhan Allah dan aku mempercayainya. Hei Noah, kata Tuhan ya, aku mau membinasakan ini. Sekarang buatlah bahteramu. Didengarkannya firman Tuhan itu, dibuatnya bahteranya. Jadi kalau ditanya bapak ibu nanti waktu Anda pulang, dari mana kau katanya? Oh, dari Bible Camp. Apa yang kalian pelajari dalam Bible Camp? Maka Anda akan mengatakan, kami belajar tentang iman orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Apa rupanya iman itu? Siapa yang bisa jawab? Apa iman itu? Si Adam si Hawa beriman. Si Adam dan si Hawa berapa didengarnya suara? Dua. Satu suara Allah, satu suara iblis. Yang mana dipercayainya? Iya, yang dikatakan oleh iblis. Makanya dia berimannya kepada iblis. Karena kepada siapa kita dengar, kepadanya kita beriman. Jadi kalau aku beriman kepada Allah, ya apa yang dikatakan Allah, itulah yang kudengarkan dan kulakukan. Bisa sudah mengerti pulangnya? Jadi dapat ya, apa yang kalian pelajari? Itu kami belajar, bapak-bapak beriman dalam Alkitab. Apa iman itu nakku katanya? Oh, iman itu mak Adam dan Hawa. Tidak beriman dia, kan gampang ya. Kenapa Adam dan Hawa dan enggak beriman aku? Karena didengarnya suara Allah, Allah katakan jangan makan buah ini. Tetapi datang si ular, ular itu mengatakan makanlah, dan dimakannya. Makanya si Adam dan si Hawa tidak beriman kepada Allah, tapi beriman dia kepada siapa? Iblis. Dua-dua itu beriman dia. Kepada Allah beriman ada ujungnya, kepada iblis beriman ada ujungnya. Jadi iman itu ialah mendengar suara Tuhan dan percaya kepadanya.
Makanya di dalam daftar ini nggak ada imannya si Adam dan si Hawa. Karena dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah dan tidak melakukan apa yang dikatakan Allah kepadanya. Apa yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa? Jangan makan buah ini. Jadi dosanya si Adam dan si Hawa di sini narkoba. Apa dosanya coba? Iya, jangan makan ini kata Tuhan, dan disuruh iblis dimakannya. Makanya disuruh iblis dan iblislah yang menang ya. Makanya kemarin khutbah yang pertama kali apa? Getem kal pusuh Tuhan Allah dari surga, karena dia yang banyak berjasa terhadap Adam dan Hawa. Tetapi waktu datang orang lain, dia lebih mempercayai si ular daripada Allah yang baik kepadanya. Makanya dia bukan orang yang beriman. Karena beriman artinya mendengar firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan jadi. Sudah jelaskah satu bagian ini? Ya, baru dikatakan lagi dapat upah ya. Nah, itu yang kedua lah ya. Nah, mari kita lihat sangat sederhana Yohanes pasal 4. Perhatikan iman di situ ya, karena saya mau supaya jangan salah iman ya, itu ulang-ulang. Karena banyak yang adik-adik baru SMP mana tahu nggak ada dapat apa-apa, sore ini Anda akan dapat, pasti dapat. Hanya jangan seperti si Adam sama si Hawa. Iya, begitu lamanya dia bergaul dengan Allah. Tetapi begitu satu kali datang orang, itu yang dipercayainya. Menurut Anda, lama kali si Adam dan si Hawa ini bergaul dengan Allah? Menurut aku lama. Umpamanya satu, beri nama binatang Adam katanya ya. Diberinya, oh nggak cocok kau sendirian Adamnya, kata. Oke, tidur kau ambil tulang rusukmu, kata. Kan lama dia bergaul ya. Oke, kau ambil nah, inilah si Hawa, ini dari tulang rusukmu kan? Ya betul Tuhan, katanya. Kan lama dia bergaul. Sudah bergaul dia lama dengan Tuhan Allah. Tapi datang yang orang asing ini. Siapa orang asing di sini? Iya, si iblis itu datang, orang asing sebenarnya. Dia sama si Adam dan si Hawa. Yang kenal dia si Adam sama ya, yang dikenal oleh Adam dan Hawa ini kan Tuhan Allah ya. Semua di Tuhan Allah buat. Tapi datang orang asing ini. Iya, dia langsung mempercayai orang asing ini. Makanya dia berimannya kepada iblis, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Kalau beriman dia kepada iblis, ya ada juga upahnya. Hah? Ada. Jadi iman itu dua-dua berbuah. Itu artinya iman. Iman itu mempercayai, ya. Jadi kalau aku naik mobil, itu berarti aku percaya kepada mobil ini bisa aku dibawanya. Berarti aku beriman kepada mobil. Kemana aku bawanya? Ya sampai sejauh mobil ini. Jadi iman itu artinya kepada siapa kita percaya, itu iman. Ya, ya. Ada yang mau ditanyakan dalam iman ini dulu? Karena adik-adik ini kan payah kali belajar ya. Ini kan nggak payah ya. Ya, jadi kalau Anda beriman atau percaya kepada teman Anda, apa yang dikatakan teman Anda ikutkan? Berarti itulah Anda percaya dia. Itulah iman Anda kepada sahabat itu ya. Ya, itu artinya beriman. Sebelumnya terlalu jauh, makanya sulit memilih teman hidup. Kenapa sulit memilih teman hidup? Karena dia asing bagiku. Nggak tahu aku karakternya, nggak tahu aku mamaknya latar belakangnya, nggak tahu aku siapa orang ini. Itu makanya payah. Ya, jadi kalau begitu pacaran itu artinya apa, Pak? Bukan di tempat gelap, itu seks namanya. Kalau di tempat gelap itu belajar seks namanya. Tapi kalau pacaran itu bukan itu. Ini orang asing. Aku baru ginting. Ini marga karo-karo. Marga karo-karo ini orang tuanya ada di daerah Dilitua sana. Nggak tahu aku ini latar belakangnya. Jadi kalau berpacaran artinya kutanyainlah dia. Apakah ini mau menghancurkan aku atau mau menolong aku? Karena dia ini asing sama aku. Jadi nanti Anda mengerti salah satu. Mana tahu nanti Roh Kudus pakai ya. Ini orang asing datang kepadamu. Yang biasanya bukan orang asing siapa? Pendeta kan bukan orang asing ya.
Guru sekolah minggu. Siapa lagi yang tidak asing? Mamaku, bapakku, adekku. Itu kan bukan orang asingnya. Ini orang asing datang dia. Orangnya lembut, tapi dia orang asing. Orangnya ganteng, tapi ini orang asing. Aku belum kenal siapa dia. Dengan demikian, Anda tidak mengatakan iya atau tidak. Bagaimana caranya supaya jangan berdosa? Tuhan, aku ini Adam dan Hawa. Datang orang asing. Begitu, betulkah yang maksudkan kan? Datang orang asing melamar aku. Ku ingat Adam dan Hawa dilamar oleh si ular. Kan begitu ya? Kan dilamar si ular, si Adam sama si Hawa kan? Bagaimana cara melamarnya? Hei, kata apa katanya coba? Kan semua dikatakan Tuhan Allah, katanya ya. Pintar dia ya. Boleh kau makan buah pohon ini kan, kata. Ini caranya melamar kan? Ya, ini orang asing sama aku. Jadi nanti adik-adik semua tahu ada orang asing datang. Entah benar entah tidak, jangan jantungku langsung berdetak. Oh mantap, ya ini dia. Kurasa si Adam dan si Hawa mantap. Kenapa dikatakan si Adam sama si Hawa mantap iblis itu? Karena diberikannya apa? Upah. Kan diberikannya upah ya. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ada upahnya gitu ya. Wah mantap, ini pikirnya langsung. Dan dia tidak tahu bahwa ini orang asing datang untuk menghilangkan dia daripada Allah yang memberikan napas daripadanya. Makanya ngeri kali si Adam dan si Hawa ini. Berani dia berpisah dari orang yang memberikan napas kepadanya. Kan Allah yang memberi napas si Adam. Kan Allah juga yang mengoperasikan si Adam, membuat tulangnya, rusuknya ya, dibangunnya si Hawa yang cantik ini kan. Lantas si Hawa juga, si Allah juga yang membawanya kan. Dia juga di situ anak berutuan. Oh begitu, babalah si Hawa enda, lo kare belum si Adam enda berpasaran tene ko akak mah. Ma bagi kini jumpa kita singen nate mah, mis ngebet-beten mah. Gua de apa bang ya? De ini begini. Ya, bang ini pun kemana matanya bang ini? Lihatlah ke sini. Iya betul katanya kan, bet-beten dia. Jadi takut nanti si Adam ini pikirnya, makanya Allah yang mengantarkan si Hawa kan gitu ceritanya kan? Atau salah saya? Nggak tahu. Allah yang membawa si Hawa kepada si Adam karena takut nanti si Adam ini karena cantik kali si Hawa itu. Tapi kalau Tuhan Allah tadi sudah kawannya bergaul, ya nggak takut lagi lah dia. Iya. Jadi jangan cari Pak. Hah? Jangan cari. Bagaimana ya? Aku dalam sidang internasional pernah dimarahi. Iya. I never choose my wife. Aku bilang orang Amerika semua. No, you are wrong. Kita harus masuk dengan I love you. Sesudah I love you, you have to express you love to you dan sebagainya. I don't know that, aku bilang. Aku tidak pernah memilih istriku. Mula-mula marah dia sama aku. Tapi waktu dia datang ke Kaban Jahe, dia mengaku. Sesudah 5 tahun, 10 tahun kami bergaul. You are right, Tiansa, katanya. I'm wrong. Aku nggak pernah memilih, aku bilang. Mereka kan memilih ya. I love you, I love. Apa betul I love you? Yang paling cocoknya, terekam kau kan gitu. Diterekam kita. Karena dia orang asing gitu. Dia kuinya jadinya. Ya, bahwa aku tidak memilih, tetapi beriman, maka Allah akan mengantarkan. Ini tadi iman. Ya. Ini tadi iman. Ya, makanya kalau ku dengar cerita Adam dan Hawa, beriman aku gitu. Jadi berapa lama Bapak berdoa? Kok berani Bapak nggak memilih? Iya, ku pilih 3 pacarku ku pilih salah sesudah ku bertobat. Nah, satu ku pilih, aku mau berangkat sekolah teologi adek, ku bilang yalah makan kita sama, aku akan berangkat gitu. Satu lagi, ku lamar dia di kota Bogor, karena sudah aku kenal dia. Iya, satu orang Kalimantan. Itu karena aku kan lama di Kalimantan ya, orang Dayak. Orang gereja yang baik kali, kerohaniannya mantap, bukan sembarangan dia. Datang aku ke rumah, mulai kuinjak, karena di sana rumah rata-rata ada palasnya ya. Entah apa alasannya tahu. Kuinjak dulu.
tak mana teh manis. Sebelum ku minum teh manis itu, seolah-olah roh Tuhan sudah berbicara. Maaf nakku, bukan ini. Loh, kalau bukan ini katanya bagaimana? Masih diminum dulu teh manis datang, entah tidak. Ini anggota majelis gereja ini, anaknya. Aku kan di situ, ongkosku semua ditanggungnya. Baru ku bilang, maaflah, ku bilang, ada kerjaanku, permisi ya lah. Lah naik jadi ku minum kai. Karisi ular ndai, rombak nakari pusuh hunduku gajadina coba. Kan sudah tadi kukatakan jangan. Tetapi karena kau jatuh cinta, kau mendengarkan apa cintamu, dan engkau tidak mengatakan apa yang kukatakan. Ku ingat sampai sekarang. Kurasa nggak ku minum tehnya itu, langsung aku pulang. Menjaga diri supaya bukan mencari tetapi diberikan. Itu tanya. Karena usia aku bertobat umur 22 tahunnya. Nomor satu kudoakan setiap hari Rabu, entah sekali seminggu atau tiap hari. Yang kudoakan cuma calon istriku setiap hari. Dan aku berkeluarga umur 28 tahun. Itu berapa tahun? 6 tahun. Jadi bagaimana cara untuk mencari kalau begini semua ditolak? Di Bogor sudah ditolak. Di Medan sudah berkeluarga. Orang Dayak nggak jadi. Pergilah aku khotbah ke, tahu kan Bontang, tempat pabrik gas yang terbesar di Asia. Di situ aku khotbah di rumah pendetanya itu orang orang Ambon. Di rumahnya ketiga. Dan ada satu kebiasaan bapak ini, kalau jam kan istirahat siang ya, istirahat siang, biasanya itu waktu ku baca kitab dan doa. Dan pada waktu itu sengaja Tuhan katakan, Joshua pasal 24 itu ya, apa yang dijanjikan Allah kepada umat Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Dan roh Allah berbicara, inilah calon istrimu, carilah. Loh, terima kasih Tuhan, mari ku cari. Ku cari tapi sudah ada merek ya. Kan begitu ya. Khotbah di Jakarta kan harus lewat Jakarta kalau ke Medan ya. Oh, naik Garuda datang khotbah di Jakarta. Kan pemuda-pemudi semua yang kulayani. Seperti ini juga, kemah apa segala macam-macam. Ada kalian suka Alkitab? Oh, baik, mantap. Apa? Yohanes 3:16. Oh, bukan ini. Ada lagu, ada pasti. Yang mana? Roma 3:23. Oh, satu pun nggak ada. Pulanglah dengan apa? Hampa. Kan begitu kan, hampa. Kok nggak jumpa ya? Iya. Tapi tadi sudah dikasih tahu ini mereknya. Sampailah di Medan. Begini juga, ada juga mau kebaktian mahasiswa. Kami kan di mahasiswa juga. Oke, kita bahas kitab Joshua. Mantap kepikir. Aku kan sebagai orang sekolah teologi kan senantiasa tanya ya, ada yang Anda yang suka dalam Alkitab ini semua? Barulah yang satu ini cerita. Inilah yang aku suka begini. Aku bilang gitu, gila kau. Semua teman-teman langsung tahu bahwa aku gila. Karena dalam hatiku Tuhan sudah buat gitu. Itulah iman tadi. Iya, bisa kita salah. Tapi kalau kita sudah berpegang ketetapannya, maka tidak akan salah. Waktu datang ke Kaban Jahe, takut aku dicobai kan. Karena diungkapkannya kan, aku senang dengan suami itu. Di hadapan istriku, di hadapan keluarganya. Kan dia bawa keluarganya ke rumah. Waduh, bagaimana jawabnya? Bilang, mari kita minum teh manis. Ya kan namanya bagaimana supaya kita lompat kan begitu. Besok dia datang lagi. Bagaimana kan buat coba? Karena kesannya tadi apa? Firman nggak didapatnya dimanapun. Padahal suaminya dokter, aku kan nggak apa-apa. Dan dibilangnya suamiku dokter, marganya ini katanya. Kan terbuka dia kan. Sampai cocok. Berani beriman Pak. Ini kan beriman ini kan. Ini tadi kan kita berbicara soal iman. Makanya aku beriman dalam memilih istriku karena Allah ada firmannya tentang istriku. Dan itulah ku cari. Sekota Jakarta satu pun nggak ada. Seluruh kota Medan juga nggak ada. Seluruh Kalimantan Timur juga nggak ada. Tahan. Jadi mencari yang Allah pilih Pak. Jadi Bapak kan walaupun menjaga di
siapa yang pilih Tuhan begitu? Kan bukan dulu di rumah dia. Ya, Kan itu yang diharapkan. karena mataku ini sering jatuh cinta, Pak. Dan nggak dicongkel Tuhan seperti si Simpson. Jadi masih bisa kuliah. Oh, yang mana yang cantik kan bisa ya. Itu makanya aku bilang tadi. Tetapi beriman kan bukan apa yang dikatakan mata, kan itu tadi kesimpulannya kan. Tapi beriman apa yang dikatakan oleh Allah. Untung nggak aku katakan sama dia, kalau kamu senang ya sekarang kita atup. Kan bisa kan? Iya, karena kan suaminya bukan di situ. Kenapa dia ungkapkan? Berarti masih tetap dia setia kan gitu. Aku yang tidak setia lagi. Iya, maka cinta aku tidak setia sama dia. Cinta aku setia kepada apa yang dikatakan oleh kepada Tuhan Allah. Itu yang kita maksudkan tadi. Beriman itu ya. Payah juga Pak ya kalau begitu ya. Ya, bukan payah. Bapak nggak sedih pada waktu itu. Ya sedih sebentar aja. Tuhanku lebih berharga, pikir. Kan gitu. Kan sangat sederhana. Ya, entah iman Anda lebih pintar dari imanku. Aku imanku bodoh-bodoh. Imanku bodoh. Ya, di mana Bapak bodoh imannya? Coba ceritakan. Waktu di Australia kan diundang orang aku makan. Oh, kayak cerita-cerita gitu. Nggak tahu aku daripada dalam hatinya dia mau memberikan persembahan 10 juta. Begitu aku katakan besok aku terbang, dibawanya dari rumah langsung diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kan bodoh-bodoh aku ya. Nggak aku ceritakan terlalu banyak pun juga, dan kurasa juga nggak tertarik kali aku, begitulah. Tapi Allahnya tadi itu nggak boleh lupa ya. Karena kepadanya kita beriman kan. Si Adam sang Hawa tadi beriman, nggak beriman dia. Kepada Allah dia nggak beriman. Tetapi kepada siapa dia beriman? Kepada iblis. Jadi Anda akan beriman kepada siapa, dan Anda akan menerima upahnya masing-masing. Kalau kepada iblis, si Adam beriman, dapat upahnya. Tapi kalau kepada Allah kita beriman, dapat upahnya. Karena dua dia dengarkan, satu dari Allah, satu dari yang diturutinya yang mana. Dan dilakukannya, jangan kita tanggung. Dilakukannya makan buah itu, dilakukannya. Makanya kalau kita beriman, nggak kita lakukan. Kemarin kita sudah katakan iman yang mati. Nah, mari kita lihat orang yang beriman di dalam Alkitab ini. Sebelum ke sana, kenapa Tuhan tuliskan orang-orang beriman dalam Alkitab ini, Pak? Karena Allah mau menyatakannya kepada dunia ini bahwa Allah bukan kalah. Makanya dia tidak malu disebut Allah orang yang beriman. Allah itu tidak kalah, makanya dijabarkannya semua. Mulai si Habil anaknya si Adam bisa beriman walaupun si Adam sudah gagal, tetapi si Hawa, si anak mereka ini akan beriman nanti. Kurasa demikian. Bapakku tidak beriman kepada Allah, dia beriman kepada iblis, tapi aku beriman kepada Allah penciptanya dia. Mari kita lihat di sini orang beriman. Itu yang sangat sederhana. Yohanes pasal 4, kubuat dalam persiapanku ini. Makanya persiapanku ini kubaca, baru Anda tahu ya. Di sini dalam persiapanku ini, kalau di perjanjian baru, iman itu ada action. Jadi Yohanes 4 ayat 49 sampai 50. Ada satu orang percaya di sini. Apa yang dikatakan oleh Yesus, dia percayai. Oke, kita bisa lihat ya. Ya, jadi dalam bukuku ini ya, tapi kesan mau aku katakan sedikit. Waktu aku mempersiapkan buku ini ya, bahan-bahan, banyak kali gangguanku. Sudah aku buat catatanku begini ya, nggak terlalu banyak bisa diisi. Kadang-kadang langsung sakit perutku. Kadang-kadang ada yang kukerjakan. Makanya cuma ini catatanku sama ini. Tak terlalu banyak bisa. Makanya kemarin pulang aku dari sini, sampai aku di rumah berdoaku, Tuhan, sepertinya salah bahan kami itu. Itu kesanku waktu aku pulang. Terlalu sulit sama anak-anak itu. Tetapi begitu khotbah, mulai khotbah pertama malam, aku dengar dari rumah, khotbah Satria, diyakinkan Tuhan aku, kan tidak salah. Bagian Bible Camp ini kau ingat waktu di garasi anakmu di Australia, kan di situ perkataan ini kuberikan kepadamu.
sama sikap aku di mata aku bilang. Tapi sesudah hamba-hamba Tuhan yang lain khotbah, aku diteguhkan bahwa tidak salah bahan ini. Nanti kamu tunggu tanggal mainnya. Bagaimana nanti akibatnya sesudah kamu pulang Bible Camp. Jadi bisa aku seperti Abraham sebentar, tetapi waktu dia bangkitkan kembali ku dengar, oh benar Tuhan tidak salah. Waktu di sana kau berbicara dan sekarang ini di sini kami pelajari. Mari kita lihat orang percaya di dalam Yohanes pasal 4 ayat berapa tadi? Ya, makanya aku ungkapkan apa yang aku miliki ya. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke 50 ya. Ya, Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke 49 50. Mari kita lihat orang yang datang, orang yang berbalik, kan gitu tadi ya. Ya, orang yang berbalik kepada Allah. Makanya kita ini semua berbalik dari kampung kita, bawa ke Danau Toba untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 49. Ceritanya ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus ya. Ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, kepada Tuhannya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia berpaling kepada Allah karena ada masalahnya, anaknya sakit, dan sebelum mati dia datang minta pertolongan. Gitu ya. 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Dia dapat firman Tuhan? Dapat. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Itu dikatakannya. Berikutnya apa yang terjadi? Mari kita baca 1-2. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu perbuat, lalu pergi, dilakukannya, dibuatnya. Percaya dia kepada siapa? Dia percaya kepada Yesus. Mari kita baca mulai dari 49. 1-2 ya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Iya, orang itu percaya akan apa? Oh, jadi dia bukan percaya kepada Yesus ya. Jangan salah ya. Dia percaya kepada apa yang dikatakannya. Karena masalah Adam dan Hawa, bukan dia nggak percaya kepada Allah. Adam dan Hawa harus percaya kepada Allah. Tetapi Adam dan Hawa ini tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Maka dia ini percaya kepada apa yang dikatakan Allah. Apa dikatakannya? Pergilah, anakmu itu hidup. Maka percayalah dia kepada perkataan itu. Lalu pergi. Dapat upah. Kan itu tadi dia berpaling. Ada masalahnya? Ada. Dengarnya. Percaya dia apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Percaya. Lalu dia pergi, dapat upahnya? Dapatnya 50 ya. Iya, seterusnya nggak usah kita baca. Tapi mana tahu di sini ini pun belum dibacanya dari rumah. Mari kita baca, mana tahu ya, karena hujan kan sejuk udara ya. Nah, kita lanjutkan ayat 51. 1-2 ya. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Rupanya orang ini orang besar. Makanya banyak hamba. Iya. Jadi orang besar ini masih perlu Yesus. Iya, masih perlu. Jadi berapapun nanti kita besarnya, harus kita sadar perlu kali kita firman Tuhan. 50 berapa? 52. 1-2 ya. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya itu hilang. 53. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Hebat ya.
Tadi sendiri dulu percaya, sekarang seisi rumah bahwa apa yang dikatakan Allah itu pasti akan terjadi. Yang dikatakannya itu terjadi. Wah, hebat ya. Ya, jadi tadi ada di dalam diskusi, adakah perkataan Allah yang Anda percayai, gitu ya. Nah, sekarang saya berikan yang belum dapat berkat, besok pulang, sore ini ku kasih. Ku baca Yohanes 14 ayat 6. Apa yang kita harus percayai di sini kepada perkataan ini? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Maaf, karena nanti khotbahnya untuk perempuannya. Saran nanti khotbahnya di sini. Sekarang kami dulu penglatu ya, kalian jangan baca ya. Ya kan begitu yang enak ya. Kan bagi nasi pun bagi-bagi ya. Bagi-bagilah Pak. Jangan semua perempuan Mak. Kan kami juga laki-laki kan. Kami juga kan men ya. Ya men kan. Iya, kita juga kan orang kan. Iya, jadi sama nilai kita kan. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Ya, ini kata Yesus ya. Tadi juga kata Allah. Berarti Yesus ini adalah Allah sendiri. Jadi apa dikatakannya tadi sudah kulihat. Jadi sekarang dikatakannya kepadaku kan gitu ya. Kalau orang itu sudah jadi, ya mari kita baca ayat 6. 1, 2, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa yang kita harus percaya dalam ayat 6? Kalau tadi anaknya sakit, sembuh anakmu itu hidup, pergi dia, jadi sama dia. Ini apa yang dikatakan Yesus dalam bagian ini waktu kita membacanya? Yesus berkata ya, akulah jalan ke sorga. Jadi kalau kita mau ke sorga, inilah jalannya, kan begitu mulia. Tapi percayakah aku ini? Karena tadi cerita kita beriman itu percaya kepada apa yang dikatakannya. Adam tidak percaya, makanya dia tidak orang beriman. Anda bisa menjadi orang beriman walaupun Anda tahu hanya Yohanes 14 ayat 6. Karena si Adam cuma satu, dia nggak percaya. Makan buah ini tidak mati, itu aja yang dia percaya. Wah, tapi Tuhan sudah katakan kalau kau makan kamu mati. Ini juga sama. Satu cuma dikatakan Yesus kepada kita. Percayakah kita kepada apa yang dikatakan oleh Yesus ini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ajalah firman Tuhan nanti kamu bawa pulang. Kalau ditanya Mama dulu, apa kau beriman? Nah, aku beriman Mak. Apa Yohanes 14 ayat 6? Apa maksudmu? Selama ini kau diam-diam sekolah minggu pun kau nggak pergi. Ini pulang dari Bible Camp, kau mengkhotbahi aku pula. Katanya bisa ya. Aku bukan mengkhotbahi Mak, cuma kami belajar iman. Diajari kami beriman artinya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Aku percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Akulah jalan dan kebenaran hidup. Makanya aku percaya inilah jalan ke surga. Sekarang bagaimana? Kalau aku mentaatinya, maka aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena baptisan Mak. Jadi kalau Mama ini nggak pun aku berminggu, setiap minggu kali Mak, aman Mak ya, jangan aman. Ada iman Mak. Kan bisa kan? Karena Mama kita kan sanksi dia kita ke neraka. Nanti kita di neraka, Mama kita di surga, kan menangis dia. Aman Mak, jangan Mak. Aku percaya apa yang dikatakan Yesus. Yang mana aku percaya? Akulah jalan dan kebenaran kata Tuhan. Yesus itu jalan Mak, aku percaya. Jangan Mama sanksi. Sekali-sekali aku nggak berminggu, Mak, jangan sanksi Mak. Jangan lagi Mama marah ya, nggak usah kasih kompleti lagi gitu, kan bisa. Kan bisa kan? Nah ini iman kita panglatu. Yohanes 14 ayat 6. Aku percaya bahwa Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran. Tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hafal? Bisa kita hafal? Bisakah? Bisa ya? Karena gampang ya. Mari kita baca. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang ya, ini
iman kita. Jadi sudah kita mempercayai jalan ke surga itu yang dikatakannya, akulah, kata Yesus, jalan ke surga itu. Tidak ada yang bisa sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Sudah Anda dengar sebagaimana Adam dan Hawa sudah dengar, kalau kau makan buah ini engkau akan mati. Kalau nanti Anda tukar jalan ke surga, maka Anda menjadi Adam abad ke-23 ini. Kan ini singkatnya ya. Kalau kita tukar jalan kita ke surga, maka kitalah Adam dan Hawa dalam zaman ini. Kita sudah dengar, tetapi kita tukar. Itu artinya Adam dan Hawa. Kita mempercayai orang asing itu. Orang asing kita dengar. Yang tidak asing kita sudah tahu. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin Tuhan. Engkaulah jalanku ke surga. Amin. Jadi sekali aku nggak berminggu Tuhan, masih tetap ya, kamulah jalanku ke surga. Kan bisa ya? Kan kita ini kan sering malas ya. Nggak apa-apa, malas pun nggak apa-apa. Kalau berdoa bagaimana? Lupa berdoa makan ya nggak apa-apa. Tapi ada imanku tadi di dalamnya. Ini ku katakan. Waktu dalam Bible study, heran juga aku rasa mereka Bible study ya, tapi nggak pernah nyanyi di Yamaku. Mari kita berdoa, kata. Itu Bible study dia. Saat itu tutup, mari kita berdoa. Pulang. Bagaimana kalian Bible study? Jos bilang, kok nggak nyanyi kalian? Kami nggak biasa nyanyi itu. Tetapi belajar firman Tuhan itu rajin dia, dan diyakini grupnya ini gitu. Sudah kita semua ada firman Tuhan yang kita dengar. Jadi Anda sudah bisa kategorikan orang beriman karena ada firman Tuhan yang Anda percayai. Banyak, tidak perlu banyak. Kalau banyak tambah baik kan begitu ya. Ya kalau berpacaran, Pak, aku belum dapat janji Tuhan bahwa aku akan merit. Mungkin aku panglatu ditetapkan. Ya syukurlah kalau Anda panglatu kan enak. Tak perlu ada acara mengadati ya. Jalan saja sendiri, sedap kan. Nggak mengganggu-ganggu, Pak, uang Pak. Kan nggak ada. Nggak ada kesulitan kan. Bebas, happy. Ke surga kan gitu. Tapi ada iman kita ke surga. Jangan happy jalan ke neraka seperti Adam dan Hawa. Iya. Cukupkah? Terima kasihlah bilang karena sudah kukasih iman kan. Iya, terima kasihlah kan sudah dapat kan. Tak akan kita lupa lagi tuh ya. Aku sudah beriman cuma satu iman, Pak. Apa? Yohanes 14 ayat 6. Yesus cuma jalan ke surga. Apapun dikatakan besok, orang asing akan datang, semuanya aku katakan Yesus jalan ke surga, dan itulah yang kupercayai. Itulah imanku. Amin, gitu ya. Ya, berminggu pun kau tidak nak, ya sekali. Kita ini masih muda ya, jadi ya maklumlah. Kan masih lemah ya. Nanti sudah tua baru serius ya. Boleh. Iya kan gitu ya. Terima kasih banyak. Walaupun mereka nggak berterima kasih dalam hatinya. Oh begini rupanya caranya menjadi orang yang beriman ya. Perempuan-perempuan ini dengar atau enggak? Ya karena bisa kalian yang dapat kesana khotbahi, tapi kesini dapatnya. Pepatah orang karo tahu kamu? Anak tas diajarkan, anak kalaknya si robah. Iya kan? Nah, mari kita belajar satu dari iman ini tadi. Ayat berapa dalam buku ini ya? Kupilih satu yang belum dihotbahkan. Itulah ayat 12 dan 13 dan 12 dari surat Ibrani pasal 11. Nanti pertanyaan ini ku jawab ya. Karena sekarang belum ku jawab karena belum ada yang ngantuk. Nanti kalau sudah ada ngantuk baru ku jawab. Supaya ngantuknya berubah dia. Itu cara ngajar ya. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-11. Siapa beriman di dalam ayat ini? Siapa? Sarah. Laki-lakinya atau perempuan? Perempuan ya. Berapa beriman perempuan dalam cerita ini? Nggak tahu. Kalau si Habil laki-laki? Kalau si Noah? Henokh? Abraham? Yang perempuan siapa saja? Kalian yang perempuan coba hitung. Sudah Sarah, siapa lagi? Hah?
Dan itu siapa lagi? Ada lagi atau enggak? Cuma 2. Hah? Si Sarah 1. Sudah itu si Rahab. Ya, berarti lebih jago Panglatu lah. Karena begini perempuan banyaknya, cuma 2 yang beriman dalam Alkitab. Kan ini kan terbukti kan? Kurasa karena siapa? Si Hawa itu. Ya, kan 2 cuma ya. Iya, pasti Bapak salah. Apa salahnya, Pak? Iya, karena di dalam orang Ibrani perempuan itu sering nggak dihitung. Kalau nggak masih banyak di sini, Pak. Yang dihitungnya siapa? Yang laki-laki saja. Kan begitu dalam Alkitab kita ya. Makan 5.000 orang, tidak termasuk apa? Iya, makanya cuma 2 cukup dengan 2 kategori ya. Mari kita baca ayat berapa tadi? Ya, 11. Karena iman, ia juga. Ia ini siapa di sini? Abraham ya. Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Sudah 100 umurnya ya. Karena ia menganggap Dia Allah ya, yang memberikan janji itu setia. Wah, aman ke imanku. Dia yang memberikan janji itu kepada kita setia. Bukan dia berjanji gombal, tapi apa yang dijanjikannya itu setia. Itulah imannya si Sarah dengan si Abraham ini. Ya. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari 1 orang, malahan orang-orang yang telah mati pucuk. Apa artinya mati pucuk? Nggak bisa lagi bertunas ya, diponggol sudah ya, itu artinya mati pucuk. Nggak bisa lagi karena umur sudah 100 tahun. Nggak bisa lagi melahirkan. Kalau di luar negeri melahirkan umur 30 tahun perempuan itu harus special care namanya ya. Karena waktu anakku lahir mamanya umurnya sudah lewat 30. Itu sangat special care karena sudah mendekati mati pucuk. Di sini ada si Sarah sudah mati pucuk. Tidak ada lagi pucuknya bisa muncul. Itu maksudnya di sini mati pucuk ya. Alkitab bagus kalimatnya. Sudah mati pucuknya, tidak bisa lagi ada cabangnya. Itulah sebabnya maka dari 1 orang, malah orang yang telah mati pucuk, yang tidak mungkin ya, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Inilah dia. Jadi kalau kita baca dari buku ini ya, saya baca ini. Anda buka halaman 6 supaya bisa kita mengerti latar belakangnya ini. Ya. Mari kita lihat ayat 6. Iman Sarah dan hasilnya. Iman Adam dan Hawa hasilnya mati ya, ya? Iya, imannya si Sarah dan hasilnya. Dengan iman Sarah sendiri juga menerima kekuatan untuk mengandung benih. Dan dia melahirkan seorang anak ketika dia sudah melewati usianya, karena dia menilai dia setia yang telah berjanji. Apa yang dijanjikannya akan dipenuhinya. Nanti kita lihat di mana Allah berjanji kepada Sarah. Di mana Sarah mendengar firman Tuhan dan apa yang didengarnya itu dipercayainya menjadi imannya. Makanya Allah itu setia. Enggak akan kita sanksi. Ini dekat Paskah ya. Maka setiap kali Anda ikut perjamuan kudus akan diingatkan di sana. Lakukanlah perjamuan kudus ini mengingat akan kematianku sampai aku datang kedua kali. Itu mantap kali kita. Mari kita baca berikutnya. Oleh karena itu dari 1 orang
dan dia sama saja sudah mati, lahir sebanyak bintang di langit, tak terhitung seperti pasir di tepi pantai. Ya, makanya semua orang yang beriman kepada Yesus, seringkali Yesus katakan, ini adalah keturunan Abraham. Karena Abraham orang percaya dan orang ini pun orang percaya, maka dia adalah keturunan Abraham. Apa dikatakan Tuhan Yesus kepada Sakeus? Hari ini terjadilah keselamatan seisi rumah ini, karena orang ini pun apa? Kenapa dikatakan keturunan Abraham? Karena orang ini pun menerima janji Allah, apa yang Allah katakan, dia percaya. Waktu Yesus katakan kepadanya, hari ini terjadi keselamatan untuk seisi rumah ini. Maka dikatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak keturunan Abraham, karena Abraham itu percaya kepada apa yang dikatakan Allah. Sampai di situ ada yang kurang jelas kah? Kalau jelas kita baca berikutnya. Dengan iman Sarah, oh ini Sarah dibuatnya ya, karena ini saya terjemahkan dari Enduring Words. Jadi yang punya HP di sini nanti app-nya ambil saja ya, Enduring Words. App nanti kalau nanti belum dapat, posin nanti kita waktu minum. Oh saya belum dapat Pak, nanti bisa ambil. Kalau nggak mau baca bahasa terjemahannya ini, baca saja Inggrisnya. Ini semua 100% saya ambil dari situ. Makanya kita perlu baca, coba ya. Kita baca. Dengan iman Sarah. Iman Sarah tidaklah sempurna. Dimulainya ya. Kenapa dikatakan iman Sarah tidak sempurna? Nanti kita baca dalam ayat ini. Dia pertama kali tertawa dalam ketidakpercayaan. Kejadian 18. Dan kemudian dia belajar untuk tertawa dalam iman pasal 21. Mari kita lihat bagaimana Sarah ini imannya. Waktu Allah berbicara kepadanya dalam Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat 9. Kejadian 18. Kita lihat ya, Kejadian pasalnya yang ke-18. Kejadian 18 ayat 9. Kita baca ya, saya yang baca supaya adik-adik bisa tenang melihatnya. Mulai dari ayat 9 ya. Lalu kata mereka kepadanya, ini malaikat datangnya. Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Firman Tuhan, dengar. Allah berbicara kepada Sarah dan Abraham. Iya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Anda bisa bandingkan mati pucuk sama mati haid dalam terjemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berikutnya, ayat berapa sekarang? Jadi tertawalah Sarah. Dalam hatinya katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku juga sudah tua? Apa pikiran Sarah? Jelek atau positif? Jelek ya. Tapi apa yang dikatakan Allah? Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, jangan Anda menganggap semua pikiran kita bersih, kita jelek. Makanya di sini katanya iman Sarah belum berakhir lagi ke aku, katanya. Aku sudah tua, tuanku juga sudah tua. Ya, mungkin dia sudah nggak lagi sekamar bertahun-tahun karena sudah tua. Itulah pikirannya sih Sarah tadi waktu dia mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa?
diketawainya Allah. Kan pernah ketawai Allah? Lucu kan merasa? Ini ketawainya. Karena menurut dia nggak cocok lagi kan gitu ya. Ya, nanti Anda jumpa dalam perjanjian baru kan? Si Maria katakan apa? Ya, aku belum berkeluarga. Bagaimana bisa aku melahirkan? Aneh ini kan gitu ya. Ya. Baru Tuhan katakan apa? Lihat saudaramu Elizabeth yang dikatakan mandul itu sekarang sudah mengandung dia 6 bulan. Diberikannya bukti ya. Ya, tetapi Maria berbeda dengan Sarah ya. Maria itu waktu Tuhan berbicara langsung keluar pengakuannya apa? Aku ini hambamu. Dia sangat rendah hati. Dia itu apa katanya? Jadilah kepada aku seperti yang engkau katakan. Makanya dia tidak mentertawai. Tapi Sarah tertawa. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jadi dalam pikiran Tuhan, Sarah ini tidak tidak mungkin lagi. Karena ada tadi alasannya ya. Iya, makanya jawab Tuhan, adakah yang sulit bagi Tuhan? Karena menurut Sarah harus prosedurnya bagaimana? Normal ya begitu ya. Ya, kalau mau melahirkan ya janganlah dulu mati pucuk. Kan begitu di sini. Nah, makanya Tuhan tahu, dia masukkan di sini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan Tuhan mengulangi janjinya itu. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Apa jawab Sarah 15? Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Ngeri nggak? Karena nggak mungkin lagi menurut dia. Aku nggak menyangkal kok, yang kukatakan yang benar. Kan yang benar dikatakan ya. Aku tidak tertawa kok memang katanya. Iya ya, karena menurut dia nggak mungkin lagi. Itu makanya dia masih mencoba membenarkan diri supaya jangan dimarahi dia kan gitu di sini nih ya. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Apa dikatakan Tuhan harus diulangi. Memang kau tertawa. Diamlah Sarah ya. Kita dengan Tuhan bisa sering terjadi kayak gitu. Waktu berangkat ke Tibet, jalan pun nggak tahu, nggak usah dulu uang. Pesawat nomor berapa pun aku nggak tahu ke Tibet. Iya. Pada satu kali permulaan kali aku naik pesawat, nggak pernah aku naik pesawat ke pulau Makedonia. Itu pesawat Prancis di Yamajaku di airport di Cengkareng sana. Karena nggak pernah tahu. Ya, baru mendarat tengah malam jam 2 pagi-pagi. Pasti aku paling belakang ya karena nggak tahu ya. Saking nggak taunya tahu. Orang kan tahu semua. Aku pergi berenang karena hotelnya itu mantap. Enak juga berenang ini dari Barong Keresap di sini berenang. Iya, ini makan pula, makannya pun besar-besar di semua. Aku makan. Akhirnya aku sudah terlambat. Akhirnya harus aku dijemput karena tidak tahu. Sarah sama dengan hal itu. Tapi Allah katakan apa? Betul kau tertawa. Jadi kesalahannya itu memang betul-betul diungkapkan Tuhan supaya dia harus mengakui, aku memang tertawa karena melihat diriku tak mungkin lagi, gitu ya. Makanya sering kita mentertawai diri kita waktu dicerminkan. Bodohnya kamu, hidungmu pun peset, sudahlah. Pergi dia nggak bersyukur melihat fotonya. Makanya, oh gini-gini foto, begini-gini pun ya pesetnya. Iya, itulah dia. Jadi mari kita lihat ayat 21, pasal 21 6. Kan diulangi, kan janji tadi ya, tahun. Jadi 1 tahun lagi ditunggunya. Allah itu kalau berfirman, seringkali panjang waktunya harus ditunggu. Ya itulah yang pertama Tuhan mau katakan dalam cerita ini. Kalau Tuhan sudah berbicara, tunggu, bisa panjang waktunya. Tuhan sudah berbicara kepada aku melalui penglihatan, aku pasti akan mendirikan gereja di Kabanjahe dan akan pergi jadi misi ke Tibet. 22 tahun lamanya harus ditunggu. Ya, gereja Kabanjahe itu 14 tahun. Ini tahun depan ya. Berarti Tuhan buat proses yang murni kalau demikian ya.
9 bulan mengandung baru melahirkan. Ini tahun depan aku datang katanya. Ayat 21 ya, ayat berapa? Ayat 6. 21 ayat 6. Ini Ishak lahir. Kan itu cerita yang di atas ya. Tadi Sarah tertawa. Ini Ishak lahir sudah. Ayatnya yang ke-6. Saya bacakan singkat-singkat. Berkatalah Sarah, diingatnya ya, Allah telah membuat aku tertawa, katanya ya. Sekarang diakuinya. Iya. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anaknya? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Sekarang mengaku si Sarah ini, betul dia melahirkan seorang anak untuk tuannya Abraham. Itulah si Ishak. Ini di kalimat di sini. Karena dia menilai dia setiap yang telah berjanji. Iman turun untuk menilai bahwa Tuhan setia dan mampu menepati janjinya. Iman inilah yang memungkinkan Sarah menerima kekuatan untuk mengandung benih. Tuhan memberikan kekuatan, tetapi Sarah menerimanya dengan iman. I don't know. Aku tidak tahu bagaimana Anda menerima firman Tuhan. Aku ceritakan, kalau Sarah tertawa, tapi tunggu tahun depan kata Tuhan, dan itu terjadi. Dan ingatnya, sekarang Tuhan membuat aku tertawa karena menurut aku tidak sanggup lagi aku melahirkan seorang anak untuk tuanku Abraham. Tetapi sekarang sudah kupenuhi. Makanya ditanya tadi di sini dalam pertanyaan Anda ada ya, kenapa Abraham kawin dengan Hagar? Karena tindakan si Sarah ini. Kan si Sarah yang ngambil inisiatif. Karena bagi dia tidak mungkin lagi aku melahirkan anak bagimu Abraham. Karena itu kutolonglah supaya apa yang dijanjikan Allah itu kepadamu digenapi. Itu yang paling dalam hati Sarah. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham. Tetapi Sarah mandul, bagaimana bisa? Oh ini anak kacung-kacung kita ini kan nggak apa-apa, salah kan nggak salah. Mari. Sarah sudah menerima dirinya sebagaimana dia adanya. Tapi Allah tidak menerima hal itu. Dia mau harus melalui engkau. Itu di sini cerita ini. Ya sama dengan Musa tadi kan, dia menolak kan. Malahan Tuhan sudah marah sama dia kan gitu. Baru dia takut. Ini juga sama. Nggak tertawa aku katanya. Karena dia sudah ketakutan. Tetapi sekarang imannya Sarah muncul ya. Aku telah melahirkan seorang anak bagi tuannya. Iman Sarah di sini. Mari kita baca ke bawah. Terakhir sebanyak bintang di langit dalam jumlah banyak. Karena iman Sarah dan Abraham, lahirlah ribuan, bahkan jutaan keturunan. Kenapa bisa? Karena setiap orang yang percaya melalui Yesus Kristus akan apa? Menjadi anak-anak Abraham. Sebagaimana Abraham percaya kepada Allah, sekarang aku percaya kepada Allah, maka aku ini adalah keturunan Abraham. Ya, iman mereka berdampak pada lebih banyak kehidupan daripada yang pernah mereka impikan. Iman itu melebihi daripada apa yang kita harapkan. Melebihi. Mereka hanya mengharapkan janjinya satu. Rupanya beribu-ribu nanti akan menjadi keturunan Abraham. Karena mereka sama imannya. Mari kita lihat ayat 13 dan 16. Mari kita baca. Kita baca ayatnya 13 sampai 16. 13-16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi perasaan mereka ini asing di bumi ini, pendatang aku di sini. Itulah dalam hati mereka, karena hati mereka berkata, aku mau ke surga, kan gitu di sini. Dan sekarang mereka hanya pendatang di tanah kanan itu, asing mereka di tanah kanan itu. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian mengatakan,
bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Inilah surga. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Bisa mereka pulang dari tanah Kanaan ke tanah Ur Kasdim, ke tanah Haran, di mana tanah nenek moyang mereka, dari mana bapak leluhur mereka dipanggil Tuhan. Ada kesempatan pulang. Yo, hebat dia. Jadi ada kesempatan kita nanti jadi perbegu kembali. Ada kesempatan. Mereka ada kesempatan pulang. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab kita juga semua sama ya, merindukan tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Apa alasan Allah tidak malu kepada orang-orang yang beriman ini? Karena ada kesempatan bagi mereka ini kembali ke tanah ke tanah Ur Kasdim, tapi mereka tidak mau pergi ke sana. Tetapi mereka melihat tanah surgawi yang Allah mau persiapkan, mau ke situ dia. Itulah alasannya Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena mereka mengikuti Allahnya ke surga. Oh, begitu rupanya. Baik, nanti Anda bisa membacanya sampai 16 ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dalam penjelasannya ini apa dibuatnya? Ini penjelasan pertama. Mereka semua mati dalam iman, tidak menerima janji itu. Tanah Kanaan belum berdiri. 400 tahun lagi nanti dibuang ke Mesir. Janji Mesias dibuat untuk Abraham dan Sarah, dan mereka mempunyai janji itu. Namun mereka mati karena tidak pernah menerimanya, hanya melihatnya dengan iman. Mereka ini mati dalam iman, tapi belum menjadi kenyataan. Sama dengan kita akan mati, belum menerima kenyataan. Yesus datang kedua kali, belum masuk ke dalam kerajaan surga. Beli di mana surga itu? Mati di dalam iman. Oke, ini Anda bisa baca ke bawah kalau mau. Saya buat satu lagi. Yusuf sudah dikhotbahkan? Sudah? Nah, mari kita lihat cerita Yusuf di sini. Itu halaman berapa? Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya. Wah, hebat juga, menjelang mati. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarganya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Di mana dia memberi pesan tentang tulang-tulangnya itu? Kejadian 50 ayat. Oke. Oh, berarti kitab Kejadian ditutup dengan matinya. Oh, pas ya. Kalau kau makan buah ini, kau akan. Makanya kitab Kejadian rupanya ditutup dengan kematian. Kalau kitab Wahyu ditutup dengan apa? Kalau kitab Wahyu ditutup dengan apa? Surga yang baru dan langit yang baru. Makanya Kejadian, kalau kau makan buah ini kau mati. Apa yang dikatakan Allah tadi tetap dilakukannya, dan ditulis terakhir Kejadian pasal 50 ayat 50. Kejadian 50 berapa di situ kematian Musa? Ya, Yusuf 24. Dirempah-rempahi kah? Sudah lihat? Saya baca saja 26 kurasa ya, atau ayat 22 mulai ya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manase lahir dari pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati,
Ini pesan orang mati. Pesan mau mati. Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Waduh, orang mati kok khotbah. Kalau Anda mati bagaimana? Tambahkan sedikit umurku, betul seperti Nabi Hizkia lah ya. Ya, supaya jangan mati terus ya, tambahkan umur 15 tahun lagi gitu ya. Tapi dia tidak. Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Ini iman Yusuf. Allah akan memperhatikan keturunanku itu. Aku beriman, Allah akan memperhatikan keturunanku. Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di ayat berapa Allah bersumpah kepada Abraham dan Yakub? Ada di ayat ini. Kurasa ada di belakang ini. Nggak usah kita terlalu jauh kali. Ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Tidak dikuburkan. Iman. Anda baca di sini yang menarik ya ceritanya. Jadi mati dia dalam imannya, tapi dikasih taunya, dia jangan dikuburkan. Kau harus bersumpah ya, katanya sama anak-anaknya. Kau harus membawa tulangku ini ke tanah Kanaan, karena Allah telah bersumpah. Yo, di sini katanya bersumpah Allah ya, bahwa Dia akan setia dan akan menepati janjinya. Waktu Dia akan memperhatikan kalian, bawalah aku kembali ke Mesir, ke tanah Kanaan, karena Dia sudah janjikan dulu kepada kita. Baca di sini iman Yusuf. Dengan iman Yusuf menyebutkan kepergian anak-anak Israel dalam Kejadian 50:24, ketika dia berkata, Tuhan pasti akan mengunjungi kamu dan membawa keluar dari tanah ini ke tanah yang Dia bersumpah kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Dia tahu janji Tuhan itu benar. Itu imannya waktu dia mati. Bisakah kita waktu kita mati, jangan nangis, aku akan mati sebentar lagi dan aku bangkit, mari kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Berikutnya di sini ya, memberi petunjuk tentang tulang belulangnya. Ketika Yusuf meninggal, dia tidak pernah dikuburkan. Peti matinya diletakkan di atas tanah selama 400 tahun atau lebih, sampai dibawa kembali ke Kanaan. Dijelaskannya apa? Itu adalah saksi bisu. Kan bisu mayat. Itu adalah saksi bisu selama bertahun-tahun bahwa Israel akan kembali ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan katakan. Jadi setiap mereka melihat mayatnya, apa yang mereka ingat? Kapan kita berangkat nak, katanya. Maka nanti Paskah kita perjamuan kudus akan mengingatkan kita kematian Tuhan dan kebangkitannya, dan Dia akan datang kedua kali. Lakukanlah ini, dan setiap kali kamu melakukannya mengingat akan kematianku, dan beritakanlah Injil sampai aku datang kedua kali. Tapi kalau orang umat Israel, mayatnya Yusuf bisu di situ 400 tahun. Datang lagi generasi berikutnya, ayo nak, nenek moyang kita ada tulangnya di situ. Kenapa nggak dikuburkan? Yang lain semua dikuburkan. Karena dia beriman bahwa Tuhan akan mengunjungi kita. Nanti Anda bisa katakan, itu mendasar di dalam hati Musa waktu dia di tanah Mesir. Kapan dikatakan Yusuf ini? Oh, berarti keluarlah kami nanti dari Mesir ini sebentar lagi. Karena Allah sudah bersumpah kepada nenek moyang kami, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya Abraham beriman, Sarah beriman, siapa lagi? Yakub beriman, Ishak beriman. Iman generasi. Makanya tadi kau katakan, kalau kau nggak kawin nak, ya iman kita cuma aku dan engkau. Berarti generasi berikutnya entah bagaimana. Oh, jadi kawin itu Pak
bukan menambah penduduk bumi. Iya kan? Tetapi supaya imanku kupindahkan kepada anakku, kupindahkan pada cucu-cucuku, seperti kata Paulus kepada Timotius. Aku mengingat iman nenek moyangmu, katanya ya, mengingat iman mamamu, dan itu juga ada di dalam hatimu. Jadi setiap kali mereka melihat mayat Yusuf, bukan ditangisinya seperti kita, tetapi dia mengingat imannya bahwa kita akan keluar dari tanah ini. Kita baca, mantap ya. Ini senang kali aku cerita ini. Dengan iman Yusuf bersaksi selama bertahun-tahun setelah kematiannya. Jadi kalau Anda meninggal dalam iman, maka iman Anda akan terus diingat orang. Sepanjang waktu itu, ketika seorang anak Israel melihat peti matinya Yusuf dan bertanya, mengapa itu ada di sana dan tidak dikuburkan? Maka mereka menjawab, karena Yusuf yang agung tidak ingin dimakamkan di Mesir, tetapi di tanah perjanjian Tuhan akan suatu hari membawa kita ke tanah perjanjian. Kita tidak akan di sini, kita ini orang asing di bumi ini. Dan pada suatu hari pasti kita dibawa kemana? Ke surga. Itulah kitab Kejadian, akhirnya kematian. Tetapi kitab Wahyu adalah apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi nggak mempan kurasa khotbah waktu penguburan. Dalam nama Bapa, Anak, kuburkan engkau, sebagaimana janji Tuhan Yesus, Dia akan datang, akan membangkitkan engkau dan aku, kita akan bersama-sama di surga. Kurasa nggak sama seperti iman yang dimiliki oleh umat Israel ini waktu dia melihat mayatnya Yusuf. Itu menjadi saksi bisu. Itulah alasannya Yusuf maka katakan, jangan kuburkan, tulang-tulangku harus dibawa ke sana, karena Allah sudah berkata. Berarti 400 tahun nanti kemudian apa yang dikatakan Yusuf ini terjadi bagi umat Israel. Jadi kalau ditanya dari mana Musa tahu, ini salah satu dasarnya Musa tidak mau tinggal di Mesir. Nanti bangsanya pergi, dia tinggal di Mesir. Nah, makanya iman Yusuf berbicara kepada generasi 400 tahun bahwa Allah menggenapinya waktu mereka masuk ke tanah Kanaan. Iman Musa enggak saya bahas di sini. Ya, cukuplah. Ada satu lagi di sini. Ya, banyak ya. Nanti Anda bisa baca uraiannya ini. Yang tahu bahasa Inggris nggak usah ini bawa, ganti saja dengan di Alkitab Anda ya. Di Alkitab Anda nanti baca ini. Iya. Terima kasih sampai di situ. Mari kita berdoa. Bagaimanapun hidup kami, napas kami, pasti kami mengakuinya, percaya bahwa itu dari Yesus juru selamat kami. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, akulah sumber kehidupan, dan engkau telah memberikannya kepada kami. Itu iman kami. Tetapi si Adam, dia lebih percaya kepada iblis. Tapi kalaulah boleh berkenan di hadapanmu, dengarkanlah doa kami Tuhan. Janganlah kami seperti si Adam dan si Hawa itu. Betapa banyaknya jasa Allah kepadanya, tapi dia lebih beriman kepada apa yang dikatakan oleh orang asing itu, itulah iblis. Kami dari kecil sudah diajari firman-Mu. Orang tua kami telah mengasihi kami. Semua kebaikan yang dari Allah telah kami terima. Maka sore ini dalam keputusan hati kami akan beriman kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan, kami akan pegang selama-lamanya. Karena untuk itulah Kristus telah mati untuk dosa kami dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Walaupun kami belum lihat, tapi kami pasti yakin akan sampai ke sana dalam iman kami. Berkata demikian, hamba ini berdoa. Kalau Paulus menyadari galah rangsang itu sakit bagi dia, kalau ada di antara kami yang sudah dilahirkan baru, ada Roh Kudus dan senantiasa menyakitkan Allah, buatlah hatinya berbalik sehingga dia jinak dan dia mendapatkan damai yang sesungguhnya daripadamu. Akhirnya dia tahu bahwa dia sudah menjadi anak yang taat, dan Bapa di surga akan melanjutkan perjalanannya dan akan mendapat upah daripadamu. Oleh belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, jadikanlah kami menjadi orang yang percaya kepada apa yang Engkau katakan. Amin.